So far sudah lu udah bisa memanage kan sebuah outlet kan gitu kan istilahnya, dan membawa menaungi 20 staff gitu istilahnya. So itu start dari karir you di hospitality kapan? Oh, Kembali lagi di podcastnya Sahabat GBA. Jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial dari The Orchard ya men ya. yoi. Orchard. Jadi dia fuckboy-nya Orchard. Mulai nguala deh. Jadi dia adalah Yudi, seorang manajer di Orchard ya bro. Operasional apa? Operasional sih. Operasional semuanya, jadi Iya. menggabungkan semuanya. Iya. Oke, jadi kita di sini berbagi men ya. Kita berbagi kepada sahabat GBA gimana sepak terjangnya lu yang zaman dulu, zaman jadul sampai saat ini yang keren seperti ini hingga kumisan gitu kan. Jadi kita sharing-sharing seperti itulah untuk mensemangati generasi muda di kedepannya. Karena satu sisi kan sekarang kita butuh penyemangat, motivasi. Karena di masa pandemi tidak ada motivasi, mereka yang muda yang mau berkarya juga males gitu kan. Dan buktikan sekarang bahwa Orchard masa pandemi tetap open. Tetap buka kan? Tetap buka, tapi melalui protokol pastinya. Iya, pasti. Kayak kita sekarang kan datang ke sini protokol, rapid sama hand sanitizer swab. Oh iya. Jarak 1 meter. Jaga ya. Oke, man. Oke, ya, thank you for coming ya. You welcome, man. Anytime, man. Kita bagi-bagi aja di sini. So, gimana kabarmu, bro? Baik, astung karo baik. Astung karo baik. Oke, jadi di Orchard gimana? Story sebelumnya sampai di Orchard gimana sih, bro? Orchard itu sih konsepnya sebenarnya? Konsep itu sebenarnya dia Orchard itu adalah pub ya, yang mungkin orang kebanyakan itu biasanya Irish pub. Tapi karena ownernya orang Inggris, jadi English pub. Oh, itu English pub? Sebenarnya actually start from beginning itu adalah pub, sport bar, terus beer garden. Itu konsep awal. Tapi ketika transisi sekarang, gini, yang melatar belakangi kita berubah menjadi konsep musik venue. Sekarang kan kita dikenal dengan musik venue, bukan sekedar pub, bukan sekedar restoran atau beer garden. Bukan. Itu yang mendasari adalah salah satu owner The Orchard, Graham Store, yang emang mempunyai kayak soul-nya emang di musik gitu loh. Oke, berarti dia memang soul-nya dia di musik. Dia suka musik. Tapi sekaligus juga mengangkat musik rock indie dong. Iya, jadi gini, latar belakang indie, balik lagi ke indie, kita sebenarnya itu mempunyai konsep support band lokal. Ya, mungkin general lah bisa Indonesia. Karena pada saat kita support musisi luar, kalau kita musisi luar datang ke Indonesia kan nggak ada yang tahu. Benar. Jadi pasar juga kita harus connect secara bisnis. Jadi kita mengembangkan konsep kearifan lokal lah. Karena kita kan sport lokal. Ya. Jadi di Orchard ini adalah naungan yang saya lihat. Jadi teman-teman sahabat GBA bisa main kalau memang lihat live music dari punk rock gitu kan. Whole musik bisa di sana. Bisa di sana, tapi kan Orchard itu adalah musik venue yang benar-benar menampung, yang benar-benar ingin berkarya, bukan hanya sekedar poti atau ya. Berarti satu sisi dulu juga banyak charity juga di sana kan? Iya, dulu charity. Gitu kan. Itu waktu almarhum yang Madi yang meninggal itu. Jadi dibuatkan di sana charity. Iya, mungkin dari pihak Napikulanya
pengen mengadakan charity dan kita pun 100% support gitu loh. Oke. Jadi at least oke, back to your job bro ya. Oh iya. Jadi di sana jobmu di operational manager itu seperti apa bro? Operational manager itu adalah yang manage semua dalam arti di operasional, baik itu di bar, di floor, bahkan pun di kitchen. Karena setiap report atau apapun pasti ke saya dan saya akan menyalurkan ke owner gitu loh. Jadi apapun baik di bar, di floor dan di kitchen itu tanggung jawab yang harus saya Jadi untuk produknya, produk ya dari ordering. gitu kan. Sebenarnya di orchard itu kita itu tidak ada purchasing atau apa atau Langsung murni langsung secara kalau dia dibilang operasional sih mungkin lebih dari operasional. Kayak apa jenderal gitu loh. Ya, cuma di batasnya biar nggak terlalu gede gitu kelihatan. Wih, keren nih orang ini. Tapi saya nggak beranggapan bahwa saya itu orang yang mengontrol semuanya, bukan. Berapa staff di sana? Kalau normal itu 20 staff sebelum pandemik ya. Sebelum pandemik 20 Iya. staff. Ya karena pandemik emang transisi kan. Iya. Tapi at least selama pandemi ini perjalanan Orchard masih still open kan? Orchard itu pada saat musim pandemik kan kita mengikuti influencer, bukan kebanyakan tutup kan. Tapi kalau kita mungkin owner punya ide yang berbeda ya. Jadi pada saat kita tutup mungkin 2 bulan aja. Terus sebenarnya itu ada niat untuk tutup lagi. Tapi karena owner itu coba aja buka. Karena dia ada ide sebelumnya bahwa itu bukan pasaran hanya bule aja, tapi lokal pun bisa. Jadi pada saat semua tutup kan orang-orang di sekitar pengen hiburan kan nggak bisa. Jadi kita paksa, bukannya terpaksa, memang harus dibuka dan in case brand kita nggak hilang. Iya. Karena satu sisi begini, pengalaman kita sih lihat ya, dalam pandemi ini ketika close permanen. Kita mengikuti masa-masa pandemi itu untuk mengulang sesuatu yang baru tuh memang brandnya harus hilang dan mengulang semuanya gitu loh. Oke. So Bro Yudik, jadi sebelum kamu kayak sekarang nih. Kayak sekarang kan udah di level maksudnya udah sofa udah enak. Ya kayak gini kan goyang-goyang. So far sudah lu udah bisa memanage kan sebuah outlet kan itu kan istilahnya, dan menaungi 20 staff gitu istilahnya. So itu start dari karir you di hospitality kapan? Dari kuliah dulu ya. Sekarang kan kebanyakan anak-anak zaman sekarang sih sekolah di A, si B, di sekolah A, sekolah B. Tapi kan latar belakang mereka dan tujuan mereka itu mau apa gitu loh. Bukan hanya sekedar mengikuti teman aku mau ke kapal pesiar. Apa yang saya alamin itu seperti itu dulu. Tapi mungkin saya sedikit idealis dalam arti sekolah pariwisata yang the best, maksudnya yang paling terbaik di Bali dulu, zaman dulu kan. Saya nggak mau mention dulu kan. Sekolah ini gitu kan. Saya apply ke sana, ternyata emang susah sekali masuk di sana gitu loh. Zaman itu ya. Zaman itu. Akhirnya dapet. Terus ternyata dari hal yang nggak pernah kita tahu, dalam arti saya itu taman SMA bukan SMK. SMK itu kan sekolah yang memang dikhususkan ke setiap bidang gitu loh. Jadi SMA itu kan memang generally bahwa, terus saya pindah ke sekolah yang emang benar-benar saya nggak tahu hospitality industry itu seperti apa. Akhirnya saya terjun di sana. Terus berjalannya waktu, ternyata saya menikmati gitu loh. Jadi di satu sisi itu hobi dan tujuan karir saya seperti apa nanti gitu. Berarti ada lu udah ngeliat future. Sebenarnya untuk pesan buat generasi sekarang ini sih, kamu harus decide dulu untuk ke depan. Mungkin zaman sekarang kan musim labil gitu. Kalian aku ikut sama temen aja, yang penting kuliah gitu. Tapi secara langsung itu kan kamu itu antara dua pilihan, antara ideal dalam arti goal atau fail gitu loh. Karena kebanyakan orang udah sekolah tinggi terus
ujung-ujungnya beda dari itu gitu loh. Jadi harus benar-benar 100% decide apa yang untuk kedepannya gitu loh. Oke. Good. Terus start pertama kali kerja di mana kan? Training Konrad dulu. Training Konrad di Konrad. Di Hotel Konrad selama 6 bulan. Itu pun seleksinya emang bener-bener bro. Dulu zaman dulu. Itu. Karena kan waktu zaman itu satu sisi hostel itu tuh memang benar-benar. Oh iya, kompetitor dulu. Ada 2 sekolah. Saya sekolah di Mansion, Singapura kan? Enggak apa. STP sama STPB, SPB. Ya, jadi itu memang bersaing zaman dulu. Akhirnya saya dapat. Dan itu pun interviewnya lumayan banyak, 5 kali kan biar dapat di sana. Pengalaman yang dapat di sana itu lumayan gitu loh. Emang base buat kita terjun di dunia kerja itu seperti apa. Jadi pengalaman itu, terus mulai part time biasalah di Ritz-Carlton dulu. Ya jadi bangket. Bawa meja gede itu. Setelah itu yang benar-benar saya mulai start itu di Anantara men. Anantara Resort. Ya jadi dulu saya DW di sana selama setahun. Dan itu juga prosesnya panjang gitu loh. Jadi dulu DW di Anantara tuh ambil posisi apa men? Dulu sebenarnya saya dulu kan Anantara Resort itu SOS namanya, Sunset on Seminyak ya. Mungkin salah satu mentor saya juga Inca dulu di sana gitu loh. Ya Dodi dulu di sana. Oh, Bro Dodi ya? Bro Dodi. Bro Dodi. Iya. Jadi dulu dia di sana, mungkin saya kenal di sana. Nah, saya nggak kuat kerja di SOS itu kan dulu sampai jam 3. Oke, itu pengalaman yang luar biasa sih sebenarnya buat saya gitu. Nah, akhirnya selesai, balik lagi. Akhirnya saya di pool attendance ya. Di pool di pool bar. Oh, berarti di SOS itu enggak selesai. Terus tuh balik lagi di pool bar. Di pool bar. Dalam arti ya itu udah kayak waiter yang inca di pool bar lah ya. Itu selama setahun ada ide, saya memang saya tujuannya adalah kapal pesiar men. Kapal pesiar dan saya pun orang yang benar-benar memilih pun. Dulu kan di sini ada karnival, ada apa. Tapi saya benar-benar pengen seleksi gitu tanya. Iya, Holland, Amerika lain dulu yang nggak pernah ada di sini ke Jakarta, ke Jakarta. Akhirnya nggak jadi, akhirnya nggak jadi, nganggur setahun, dikontak, gabung sebenarnya Sardinia. Nah akhirnya saya training di Kukun lah jadi staff. Kukun tahun berapa bro? Tahun 2000 berapa ya? 11 kayaknya, 11 ya? Oh, 2011. Oke. 12 lah men, 12. 12. Oh, iya. Bro kan pernah di Kukun kan? Iya. Aku datang ke Kukun tuh pas bro udah nggak ada. Udah ada ya. Udah nggak ada. Nah, pengalaman di Kukun itu yang memang saya dapat mungkin lumayan gitu loh. Jadi pengalaman, knowledge atau apapun saya belajar di sana. Saya emang dari dulu itu cuma setahun, pindah setahun gitu loh. Dalam arti mengapa saya ambil keputusan itu? Karena kalau terlalu lama itu terjebak dalam situasi zona nyaman. Ngerti nggak? Memang seperti itu bro. Satu sisi kan ini buat pelajaran untuk teman-teman kan gitu loh. Kalau memang mau bekerja, satu sisi di hostel itu kan bukan dunia yang bukan dunia yang future-nya kita. Iya, betul. Kita harus ada step untuk naik tingkat sebenarnya. Nah, ada kepuasan tersendiri. Iya. Jadi gini, SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan istilahnya. Iya. Jadi sekarang mungkin para generasi muda mungkin sedikit sharing aja sih. Kebanyakan mereka itu terbuai sama zona nyaman. Kita temen nih. Kita keluar kemana? Besok ketemu lagi. Dapat di bar kan banyak ada cewek gitu. Memang di zona kita di sini. Tapi sebenarnya itu salah sih men. Sebelum kita mendapatkan posisi yang benar-benar kita cukup. Cuma ini mungkin posisi yang memang kita cari gitu loh. Tapi kalau tergantung mereka juga kan. Kalau saya ini saya cukup, saya nyaman, saya bisa mengembangkan diri saya di sini. Karena saya udah pegang brand gitu loh. Pegang brand yang memang benar-benar dari zero to hero. Jadi dari kayak Yudi Orchard. Yudi Orchard. Bukannya Yudi Orchard
Yudi dikenal di Orchard, Orchard, ya gitu bukan kan. ya atas nama Jadi Yudi. teman-teman itu juga semua orang-orang musisi juga kenal juga semuanya Iya, kan di sana iya. kan. Bukan, jadi gini, pada saat saya udah kerja di Orchard, sebenarnya Bobby GBA semuanya. Jadi secara tidak langsung saling menguntungkan. Saya juga membantu outlet pun membantu saya gitu untuk karena berkembang. humble-nya kita juga sama yang lain Iya, kan, gitu. itu. So how's you feel in the Cocoon, man? The first walking there, right? It was impression for us, man. Impression for me, man. It's really was amazing that I mean a lot experience, a lot friends, very family. Jadi koneksi itu masih terjaga gitu loh. Jadi suasana di tempat kerja itu kadang orang itu nyari kenyamanan dulu kan, walaupun gaji gede tapi nggak nyaman, kabur, gitu lah. Tapi kalau nyaman dikit, gaji gede ya ambil aja. Gitu. Ya soalnya dulu tuh gini, kalau prinsipku dulu kerja gitu kan. Dulu kerja tuh, aku tuh berpikir kerja tuh adalah belajar. Exactly, man. Ya, kerja tuh adalah belajar. Berapapun duit yang aku hasilkan dalam bekerja, itu bukan jadi suatu permasalahan. Jadi aku berpikir bahwa semua rintangan dan semua pembelajaran tuh nggak kita dapatkan di kuliah men saat kerja. Experience-nya, terus connecting-nya, terus bagaimana kita bisa diketahuin kan cara-cara kita untuk memanage sebuah company dengan bagus, apalagi dengan teman-teman yang notabene-nya masih ada dewe, ada training, ada staff juga gitu kan yang masih di bawahnya kita. Tapi kan satu sisi saat kerja itu kita nggak harus membedakan semua itu. Dan selalu aku bilang waktu itu kan ketika briefing, we are a team, man. We are teamwork. Kita memang beda level dalam hal kontrak. Tapi kalau saat bekerja, we are same. Jadi waktu itu pas di bar, kalau memang sudah lagi crowded, semua barnya bartender tak suruh di handle. Akunya ke barback. Akunya ke barback meskipun posisi kita jadi para manajer waktu itu kan. Kita barback, polis gelas, karena apa? Aku pengen ada regenerasi untuk menghandle. Jadi nggak kita terus yang dikenal. Kita kalau mengundang baru bar manajer, baru wah kita aja yang show up gitu kan. Jadi mungkin kita kan untungnya ada komunitas nih LMC ya. Mungkin saya pernah sharing sama mungkin undanglah beli Komang Darmo suruh sini Boenko. Dia itu pernah pada saat gathering itu pernah sharing bahwa walaupun kamu dewe, kamu belajar dari staff dan staff kamu belajar dari supervisor, supervisor belajar dari manajer. Jadi manajer di sana cuma delegate. Artinya, bro, dia udah tahu kerjaan yang memang harus dia lakukan gitu. Memang seperti itulah cara kita belajar. Sampai saat sekarang kita besar di hospitality pun memang dunia belajar. Sampai sekarang pun orang semua belajar. Yang membedakan itu cuma di ATM-nya kita aja, gitu aja akhir bulan. Akhir bulan. Kredit semuanya. Kredit. Itu aja yang membedakan. Terus gini bro, sehabis dari Cocoon kemana? Cocoon ke Elviet. Ke Elviet? Iya, hotel. Aku pengen nyoba hotel lagi kan, karena aku dulu di Anantara. Aduh, kayaknya nih karena pengen santai dulu ke hotel, kan di fine dining nggak terlalu gini. Dan akhirnya style memang saya itu bukan style di hotel, bukan hotelier, tapi restoran lepas seperti ini, gitu loh. Karena saya cara yang lebih enak membedakan kemarin kan juga kita bahas nih. Mana lebih enak antara hotel dengan restoran biasa? Kalau tergantung orangnya sih, men. Tergantung orangnya. Saya nggak berani membedakan. Oh, saya lebih suka di sini. Kalau saya itu prefer ke restoran lepas atau ke beach club. Karena apa? Di sana itu saya dapat soul-nya di sana gitu loh. Bukan karena di hotel itu kan old school standard, man. You know that old school standard harus A, B, C. Harus jadi potensi yang kita ada di sini mungkin berbeda lah menurut saya. Itu nggak susah banget keluar karena harus mentok dengan standar A, standar B. Kalau kita cari istilahnya begini, padahal kita cari orang datang ke Bali, meskipun tinggal di hotel bintang 5, it's for fun, man. It's holiday. Ya kan? Tidak harus kita yang benar-benar dikte dia tuh bekerja sesuai dengan blok gitu loh istilahnya.
harus benar-benar kayak straight banget gitu loh Iya. istilahnya, menunjukkan bahwa attitude kita tuh satu sisi memang terdoktrin oleh aturan dalam sebuah hotel, gitu ya. loh kan. Emang kalau di hotel itu bagus, cuma beberapa orang itu kan kalau saya mungkin kan orang yang rebel dalam arti wah standar masa standar situ aja. Yang penting kita intinya gini, pada saat saya di restoran lepas atau beach club, serve guest atau customer yang penting dia satisfied, that's it man. Iya. Nggak perlu harus American service. Oke, itu nggak mungkin di hotel gitu. Tapi kalau Iya. di sini kan semi fine dining lah gitu. Karena gini, contohnya kayak konsep misalkan, ada beberapa restoran mempunyai konsep non natural, kan gitu istilahnya kan. Sedangkan di Bali kita adalah konsepnya natural, back to nature. Exactly man. Culture-nya di sini yang paling utama gitu Iya. kan. Nah, kenapa hotel-hotel yang datang dari luar untuk ke sini itu mengcopy desain luar juga Iya. gitu kan. Harusnya kan orang yang datang ke sini juga orang luar. Iya. Orang luar pun juga udah bosan Iya. kali ngelihat Iya. desain yang seperti itu gitu loh istilahnya. Harusnya ngebuat yang lebih culture karena lebih daya tarik kan gitu Iya. istilahnya kan. Nah, kenapa mesti dibuatkan seolah-olah harus ada standar internasional? Kan gitu Ya istilahnya itu kan. sih sebenarnya kalau emang kita ini sharing kan mungkin dari pelaku hospitality ini ya mungkin para owner atau gini kan mungkin punya ide yang berbeda gitu Iya, loh. Karena iya. dia juga beli brand di luar bawa ke sini kan harus mengikuti dari apa yang dia Franchise-nya dapat dia ya. lah, gitu, Nah, istilahnya. kalau sebenarnya dulu ada dosen yang memang masih inget, saya juga nggak tahu, udah lupa namanya. Pada saat dia di sekolah dia bilang, kamu nggak perlu kayak American Standard, Russian American Service ataupun yang lain. Pakai culture kamu sebagai authentic service di sini. Jadi Iya. orang kayak ini kita aku pengen juga di Bali, ya. kita juga di GBA sama kayak gitu. Iya, harus, Jadi men. kita di GBA itu tidak mematok bahwa ada standar internasional. Iya. Kita ajarkan dia standar nasional, cuma lebih ke autentiknya standarnya Iya, kita di Bali. iya. Jadi dia sebagai pelaku pariwisata ke depannya tidak drama untuk bohongin dirinya dia Iya. gitu loh. Seolah-olah harus membuka topengnya dia Iya. itu baru bekerja gitu kan. Nah, itu yang kita lakukan gitu loh istilahnya. Makanya kita di GBA itu secara simpel istilahnya. Dan di Orchard ada anak GBA juga kan. Ada. Iya. Saya hire dua. Dua Ya, ya? dua ya. Orang Dua, yang iya. benar-benar pertama mereka belum bisa bahasa dalam arti. Tapi mereka itu saya jujur aja salut sama mereka itu. Saya cuma ngomong learning by doing gitu. Dalam Iya. arti mereka dari nggak bisa jadi bisa. Bahasa ya dari nggak bisa jadi Karena- bisa. karena aktivitas, ya. Apa namanya? Aktivitas setiap hari gitu loh, men. Jadi kita di sini di dunia ini nggak ada orang bodoh, cuma kita aja memperbodoh diri, men, gitu loh. Karena begini bro, di pariwisata itu sepintarnya kita di sekolah atau di kampus dengan bahasa Inggris, Iya. Di dunia kerja berbeda. dunia kerja belum tentu sama. Ya. Di di dunia kerja kalau sudah diserang dengan 100 Iya, orang orang itu beda. one party, speakmu nggak kepake. Iya, spekmu nggak pakai. Spekmu cuma tapi skill sama speedmu kepake. pakai ya. Itu yang harus number Iya. one gitu loh Iya. istilahnya. Skill sama speed karena this make money. Iya. The owner think about this money every day. Ya kan? Iya. I don't fucking care about your Iya. conversation, Iya. but you must the make money kan Iya. gitu kan istilahnya Iya. kan. Jadi semua orang sama seperti itu Iya. gitu loh. Jadi sepintarnya kita di sekolah, setinggi-tingginya kamu untuk berkuliah, kalau memang kamu balik ke pariwisata, itu semuanya sama. Sama. Tidak membedakan Iya. si A, si B, Iya. si C kayak gitu. Kamu maksudnya gini, kalau pada saat kita udah kerja itu kan setiap outlet tuh berbeda standar. Cuma yang penting base. Kayak GBA ini oke, base-nya bartender. Barista juga. Iya, barista juga. Terus mungkin buka spa juga kan. Ya, Spa, housekeeping, kayak ya, housekeeping. Jadi ini sebenarnya ini adalah terobosan yang emang benar-benar kita perlukan di dunia ini gitu loh. Karena Iya. lebih cepat sih sebenarnya. Dulu kita kuliah 3 tahun. Iya, terus manajemen lah. Tapi sekarang kan lebih lebih singkat lagi Lebih gitu singkat loh. lagi. Ke emang pengen bar, Iya. pengen B atau C Ya, apa gitu loh. karena Jadi memang lebih difokuskan Iya. ke prioritinya kemana arahnya mereka. Iya. Karena dulu tuh begini, kenapa saya sendiri ngebuat GBA itu terbentuk gitu kan. Awalnya karena saya ingin membantu
apa namanya, pemuda Bali atau Iya. atau Indonesia khususnya yang notabene-nya masih diperbudak oleh situasi. Iya. Gitu loh. Mereka jadi tukang sapu di hotel, mereka jadi tukang apa segala macam Iya. gitu loh. Saya ambil, kamu pulang ke rumah. Mm. Saya ajarin kamu apa namanya, bar, saya ajarin kamu dulu barista, saya ajarin kamu dulu bahasa Inggris gitu. Meskipun kita belum at least punya sertifikat yang big untuk bahasa Inggris, Iya. tapi dalam speak di restoran sama bar itu hampir sama Hampir semuanya sama, gitu loh. ya. Everywhere pun, bahkan bule pun kayak tamu misalkan dia kayak sering mengeluh kan, ini kenapa sih setiap tempat nanyain how are you, nanyain dari Jepang, ya kan? Itu hampir kopinya hampir sama Iya. kayak gitu. Nah, Ya, standarnya seperti itu kan. Nah, so pas kembali lagi ke tempat pas saya mau kerja, itu di LV8 sebagai apa di sana? waiter biasa. Waiter. Iya. Dari waiter kontak kamu sama guest kayak gimana, bro? Sebenarnya simple sih sebenarnya. Man. Rahasianya kalau kamu kayak gini nih, seorang waiter atau bar atau apapun yang di Iya. pariwisata gitu kan, dia mempunyai special guest, Iya. dia mempunyai fans dari guestnya, Iya, iya oke. kan? Jadi kayak dia datang sering ke sana, apalagi Oke. regular guest Iya, kan. Oke. Yud, sini, handle table Iya. saya mau open bill, saya mau open table, Iya. gitu kan istilahnya kan. Kan ada seperti Ada. itu, bro. Nah, itu caranya gimana, bro? Setiap orang sih berbeda, men. Iya, tergantung skill kita masing-masing. Setiap customer A, B atau C itu berbeda. Sekarang kita lihat kondisi situasi dia seperti apa. Seumpamanya dia sendiri, otomatis kita ajak ngobrol gitu loh. Pada saat mereka berdua, oke, cari momen buat kita masuk di conversation mereka. Oke. Umpamanya berkeluarga nih, yang penting intinya kita ada komunikasi. Introduce yourself as the waiter or waitress. Look after them properly gitu loh. Jadi pada saat kita memberikan service yang memang, oh ini bagus sekali, no. Setiap kita mau order udah datang gitu loh. Jadi ini pokoknya intinya skill, inisiatif aja sebenarnya. Kita Karena satu sisi di table itu paling susah kita masuk konversasi. Iya. Apalagi yang berpasangan. Iya, itu setiap orang kan punya skill, insting ya. yang beda-beda. Kapan kita masuk, kapan kita enggak gitu loh. Oke. Karena ada yang salah satu seumpamanya nih contohnya berdua nih candlelight dinner, kita tiba-tiba masuk, kan risih juga kan. Benar. Cari situasi yang memang benar-benar dia umpamanya joke, artinya joking seumpamanya dia mereka berdua, kita ya pura-pura apa dalam arti clear up. Table lah. Iya, gitu. maksudnya clear up sambil kita ngobrol gini. Cek apapun itu, makanan, minuman. Bikin dia nyaman lah. Iya, istilahnya. bikin dia nyaman. Atau di satu sisi kita bisa juga upselling gitu loh. Nah di sana, oh ini waiter ini bagus loh. Dalam arti tetap saya ini make your customer ya mungkin as the king gitu loh. Tapi enggak ya kita sebenarnya sebagai yang ngontrol tamu itu, bukan dia yang ngontrol kita nanti ya gitu loh. Satu hal lagi, last question, bro. Iya, last question. Pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Sudah menikah apa jomblo, bro? Masih single. Masih single. Kalau ada yang mau bisa cari ke Orchard aja. Cari atas nama juga. Klaim marketing aja. Tapi saya menikmati kok gitu loh. Bukannya hanya sekedar saya mungkin kemarin saya ketemu sama Jendra kan. Jendra bilang oke bre sendiri dulu lah sampai dia bilang ditemukan dan menemukan. Tapi benar juga men. Ditemukan dan menemukan sampai umur berapa? Nah itulah. Tapi kita tetaplah berusaha men. Gitu loh. Saya intinya sekarang saya nggak mau pengen menyakitin wanita dulu karena itu karma men. Jadi guys, sahabat GBA yang perempuan atau laki-laki pun. Oh no way. Jadi kalau dia lagi jomblo, gitu kan, jomblo ya bro ya. Single, masih single lah. Jadi sekalian tak promosiin di sini. Iya promosi. Halo. Jadi yang berminat silahkan datang ke Orchard. Ya, jadi ke Orchard sambil lihat musik. Cari. Jangan lihat saya aja musik aja gitu sambil belanja juga spending bantu. Tapi sering support lah. Oke, so bro, lagi satu. Iya. Pelajaran dalam pandemi apa?
pelajaran dalam pandemi itu balik ke alam, men. Kembali ke alam. Kembali ke alam. Artinya Oke. dulu kita sesibuk apapun, tujuan kita uang. Akhirnya pada saat pandemi saya merasakan indah sekali berkumpul sama keluarga gitu. Berarti family is priority. Family is priority, And like healthy family and sama lifestyle. grateful itu loh. Grateful. Iya. Oke, berarti sekarang kamu udah dekat dengan Tuhan. Udah dekat dulu saya belum. Bukan dengan dekat dengan Tuhan untuk menghadap, bukan. Saya ingin menikmati keduniawian. Oke lah, kalau gitu. Thank you bro ya. Sama-sama, men. Waktunya udah Thank you sudah ditempatkan. mengundang saya walaupun Oke. sedikit Sedikit apa? beracun, ngelawak juga, tapi yang penting have fun ya. Ya, yang penting kita bermanfaat untuk nasi muda. Iya. Intinya kita sharing is caring. bro. Iya, yang Ya. penting itu sharing profit, ingat ya, berapa persen? Oke lah, thank you bro ya. You're welcome, Hello man. dulu sama sahabat GBA. Thank you. Thank you sahabat GBH, semoga semakin sukses, bisa menjadi panutan buat yang lainnya Iya. lagi gitu loh. Dan Orsted salah satu venue kerjasama kita dengan GBA ya. Iya. Jadi setiap training juga kita juga Orsted yang Iya. membantu juga karena sudah ada beberapa talent yang Networking di sana. sama GBA, beberapa alumni GBA Alumni. udah saya hire di sana dan mempunyai kinerja, tolong jangan dikecewakan gitu Iya. loh. Jadi Ya. tetaplah Semangat terus. semangat ya, Belajar terus. iya, Attitude. attitude 75%, skill sama knowledge belakangan, yang penting attitude aja dulu. Nakalnya berapa persen? Nakal buat cewek sih sedikit lah. Canda. Karena kita fokusnya cowok-cowok, Iya. kita cewek terus. Iya. Kenapa nggak cowok kamu? Hah? Kenapa nggak nyari cowok? No way. Oke. Oke. Thank you so much. You welcome, man. Yes. Yes. Thank you.